Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-18 dari 30 topik. Tentang putusan pengadilan, definisi, syarat, jenis dan pemidanaan. Disediakan di Global Tutorial. Berdasarkan etimologi atau asal kata, arti putusan, yang diterjemahkan dari vonis bahasa Latin, adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Pendapat senada mengatakan, istilah kata putusan dalam praktik pengadilan lebih sering disebutkan dengan istilah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir dengan sebutan ein vonis. Untuk mendapatkan kesatuan pemahaman yang dapat dipakai sebagai landasan dalam proses peradilan pidana, dalam KUHP secara yuridis normatif ditentukan mengenai pengertian dari putusan pengadilan yang rumusan redaksionalnya dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 11 KUHP, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Syarat utama putusan hakim. Adapun syarat utama bagi keputusan hakim adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung yaitu penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka. Andai kata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum. Jenis-jenis putusan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 KUHP yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Terdapat 3 bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana menurut KUHP, yakni, putusan bebas dari segala tuduhan hukum, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan yang mengandung pemidanaan. Putusan bebas, frisprak, acquittal. Wiryono Projodikoro berpendapat, frisprak diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni. Joko Prakoso mengatakan, frisprak adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti. Menurut Soekarno bahwa frisprak adalah salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Harun M. Hussein berpendapat, sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam pasal 191 ayat 1 KUHP maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pada prinsipnya dalam definisi tersebut mengandung unsur-unsur yang sama yakni menyiratkan adanya unsur kesalahan dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan tidak memberikan dasar keyakinan kepada hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwanya. Dasar hukum pengaturan putusan bebas, frisprak, acquittal, yakni pasal 191 ayat 1, KUHP menyatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Maka secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila majelis hakim yang telah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa a. tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim atau dengan perkataan lain bahwa ketiadaan alat bukti seperti ditentukan dalam asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dianut oleh KUHP. B. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Pasal 183 KUHP menyebutkan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bertitik tolak dari ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHP.
apabila dihubungkan dengan pasal 191 ayat 1 KUHP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim yaitu sebagai berikut. A. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau B. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri atas seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan asas unus testis nullus testis atau seorang saksi bukanlah saksi, atau C. Putusan bebas bisa juga didasarkan atas penilaian adanya kesalahan yang terbukti, namun tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan hakim sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti namun nilai pembuktian yang cukup tersebut akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Secara teori, menurut KUHP, hanya dikenal istilah putusan bebas, tanpa adanya kualifikasi, bebas murni, atau bebas tidak murni, putusan bebas. Frispraak, yang diputus oleh hakim, dalam nuansa praktik peradilan berkembang istilah bebas murni dan bebas tidak murni. Kalangan dunia praktisi hukum tampaknya dalam memilah adanya indikasi bebas murni dan bebas tidak murni berdasar pula atas acuan argumen teoritisi yang mengadakan pengkualifikasian bentuk-bentuk Frispraak seperti yang dikemukakan oleh seorang doktrina Belanda, J.M. van Bemmelen sebagai berikut. A. Putusan bebas murni, de zuivere Frispraak, merupakan putusan akhir. Hakim membenarkan fakta hukumnya. Feiten, namun tuduhan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau dengan kata lain hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti. B. Putusan bebas tidak murni, de onzuivere Frispraak, yaitu dalam hal batalnya tuduhan terselubung, bedekte nee tiget van dagvaarding, atau putusan bebas yang menurut keyakinan kenyataannya tidak didasarkan pada tidak terbuktinya apa yang dimuat dalam surat tuduhan. C. Putusan bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya, de Frispraak of Grand van Duel Matige Heid Overwegingen, yaitu putusan hakim yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa haruslah diakhiri atas suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya. D. Putusan bebas yang terselubung, de bedekte Frispraak, yaitu dalam hal hakim mengambil putusan tentang fakta hukum, feiten, dan menjatuhkan putusan onslag van alle rechtsvervolging, dilepas dari tuntutan hukum. Padahal putusan tersebut berisikan suatu pembebasan secara murni. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, onslag van rechtvervolging. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dasar yuridisnya adalah pasal 191 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum. Dengan kata lain, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila majelis hakim beranggapan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Pengadilan dalam hal ini hakim, berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dijatuhkannya putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi disebabkan oleh karena A. Karena peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti. Akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum. B. Apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, atau adanya alasan-alasan pemaaf. Alasan-alasan pemaaf yaitu seperti yang disebutkan dalam 1. Pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa. 2. Pasal 45 KUHP yaitu perbuatan pidana yang dilakukan anak di bawah umur. 3. Pasal 48 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa, overmach. 4. Pasal 49 KUHP,
kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri, Nurdir. 5. Pasal 50 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang. Atau 6. Pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Dengan adanya keadaan-keadaan istimewa sebagaimana ditentukan dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50, 51 KUHP tersebut berarti meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana seperti adanya alasan pemaaf sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 49 ayat 2 KUHP dan pasal 51 ayat 2 KUHP, serta adanya alasan pembenar yang diatur dalam pasal 48 KUHP, pasal 49 ayat 1 KUHP, pasal 50 KUHP dan pasal 51 ayat 1 KUHP, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat dijatuhi pidana. Putusan pemidanaan, verordeling. Putusan pemidanaan dalam tindak pidana, apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHP. Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung pemidanaan oleh hakim yang menangani suatu perkara pidana, yakni terbuktinya unsur kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan, dalam arti bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yaitu berupa adanya alat-alat bukti konvensional yang diakui oleh KUHP, sebagaimana dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Adapun mengenai bagaimana menempatkan terdakwa dalam putusan pemidanaan ialah mengenai status terdakwa. Ada dua kemungkinan status penahanan terdakwa. A. Jika terdakwa tidak ditahan, berubah status ditahan. Pasal 193 ayat 2 menerangkan, A. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu. B. Jika terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau membebaskannya berdasarkan alasan yang cukup. Diterangkan dalam pasal 193 ayat 2b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu. Demikianlah materi topik ke-18 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.